Perintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan segala macam perkataan-perkataan bapak-bapak moyang dahulu. Tinggalkan. Ya, kemudian wa ya'muruna bis salati. Kemudian dia juga memerintahkan kepada kami untuk salat. Kemudian wasidqi, dan memerintahkan kepada kami untuk bersikap jujur. Wal afafi, dan juga memerintahkan kepada kami untuk menjaga kehormatan. Wasilati, dan memerintahkan kepada kami untuk menyambung tali, untuk meninggalkan ucapan-ucapan bapak-bapak moyang dahulu, nenek-nenek moyang terdahulu. Kemudian memerintahkan kepada kami untuk salat. Memerintahkan kepada kami juga untuk jujur, untuk bersikap jujur dan menjaga kehormatan serta menyambung tali silaturahmi. Kemudian ar-rabi'u, hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun. Dari Abi Sa'id, dari Abi Thabit, dan juga ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada juga yang mengatakan Abil Walid, yaitu Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu Badriyun. Badriyun ini biasa gelar untuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Badriyun. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah taala asy-syahadata bisidqin. Barang siapa yang meminta kepada Allah kematian syahid atau mati syahid. Barang siapa yang dia minta agar diwafatkan oleh Allah dalam kondisi dia syahid, dan dia memintanya bisidqin, dengan jujur. Jujur dia minta kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi. Maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajat para syuhada meskipun dia mati, dia wafat di atas tempat tidurnya. Maka minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi aku syahid. Syahid dalam mempertahankan agama, syahid dalam memperjuangkan agama. Hidup ini hanya sekali, dan kita telah akan mengalami kehidupan yang kedua. Mati ini juga hanya sekali, kita telah mengalami kematian yang pertama. Kematian pertama kita belum ada. Kehidupan pertama hari ini kita hidup, dan kita memiliki jatah kematian sekali lagi, dan kita juga memiliki kehidupan sekali lagi. Kehidupan di akhirat yang itu tidak akan ada kematiannya, ya. Dan kematian yang kita hadapi ini yang pertama, ini yang terakhir. Man mata ala asabiyah, barang siapa yang mati karena asabiyah, bukan karena Allah. Matinya mempertahankan egoisme, kesukuan, kebangsaan, partai, golongan, atau apa saja, bukan untuk Allah. Nah, maka ini harus kita perbaiki niat kita, karena mati hanya sekali lagi. Maka sebaik-baik kematian adalah kematian yang Allah wafatkan dalam kondisi syahid. Para sahabat meminta agar mereka disyahidkan, tapi syahid itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah. Meskipun dia berperang berkali-kali, kalau Allah tidak menakdirkan dia syahid di medan perang, dia tidak akan syahid. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang-perang bersama Rasul, dia selalu hadir bersama Rasulullah. Tapi di mana dia diwafatkan? Diwafatkan dalam kondisi beliau sakit, sebagaimana Rasulullah. Apakah dia tidak mati? Dia mati syahid, karena selalu berdoa agar dia disyahidkan. Dan banyak lagi ulama-ulama, para sahabat yang juga tidak diwafatkan di medan perang. Maka saya wasiatkan kepada saya pribadi, ya, satu kalimat yang senantiasa dipahamkan oleh guru-guru kita, ya, memperjuangkan agama ini tidak akan menambah kematian kita dan tidak akan mengurangi jatah hidup kita. Memperjuangkan agama ini tidak akan mengurangi jatah hidup kita di dunia. Tidak memperjuangkan agama ini, tidak memperdulikan agama ini, juga tidak akan menambah jatah hidup kita. Jatah hidup kita sudah ditentukan. Apakah 30 tahun, apakah 40 tahun, apakah 50 tahun. Ketika jatah itu sudah ditentukan, maka hendaknya di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita dimaksimalkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi kita syahid sebagai syuhada. Kemudian hadis berikutnya, ya, sebagai hadis terakhir di dalam bab ini,
yaitu an Abi Khalid Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling berjual beli, penjual dan pembeli ini ada bil khiyari, masih ada pilihan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Penjual, pembeli, kalau sudah akad jual beli, ini masih ada pilihan, masih boleh dibatalkan. Nah, ini saya nggak jadi ya, selama masih ada di situ. Afwan, saya tidak jadi ini, tidak boleh dipotong, diambil DP-nya. Nah, ini hari ini perdagangan kita itu, kalau sudah ngasih DP, ya kan, kemudian ternyata sudah akad, kemudian tidak jadi, DP hangus, nggak boleh, DP kembalikan. Kalau DP dianggap hangus itu riba. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian fa in sadaqa, Rasul mengatakan apabila keduanya jujur, wa bayyana, dan jelas kejujurannya, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberkahi perniagaan di antara keduanya. Kalau jujur, ya, misalnya yang pertama dia membatalkan, aduh saya batal ini karena saya lagi butuh uang. Dia katakan yang sebenarnya memang dia sedang butuh uang. Atau dia katakan saya tidak tertarik dengan barang ini, saya ada barang lain yang lebih tertarik. Dia katakan yang sebenarnya. Tidak dia bermanuver dengan alasan-alasan yang lain. Sampaikan saja alasan yang sebenarnya. Ya, kalau dia memang tidak jadi, maka kalau dia jujur membatalkan perjanjian itu, dan pembeli juga demikian, penjual juga demikian, maka Allah akan memberkahinya. Wa in kadzaba, kalau keduanya berdusta, wa katama, kemudian ada sesuatu yang dia sembunyikan, ya, tidak diungkapkan seluruhnya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan terhapuslah keberkahan dari perdagangan itu. Maka Rasul mengatakan kasratul halfi fil bai' mamhaqatun lil barakah manfa'atun lisil'ah. Banyak sumpah dalam jual beli itu akan menghapus keberkahan, tapi melariskan dagangan. Jangan kita bersumpah hanya untuk melariskan dagangan, padahal tidak benar. Padahal barang dagangannya ada yang cacat, lalu kita memperbanyak sumpah untuk meyakinkan pembeli bahwa barang ini baik. Mamhaqatun lil barakah, barakahnya akan hilang meskipun barang dagangannya laris. Sebagai penutup, satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya, semoga ayat ini menjadi perhatian, menjadi pelajaran terkhusus bagi kami yang menyampaikan. Lastum min khirikum, bukanlah kami yang terbaik di hadapan jamaah sekalian. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Maidah. Ya, dua ayat terakhir daripada surah Al-Maidah, Allah berfirman, qala Allah berfirman. Allah memulai dengan kalimat qala Allahu. Allah telah berfirman, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari inilah hari di mana orang-orang yang jujur akan merasakan manfaat dari kejujurannya. Jadi orang-orang yang jujur selama hidupnya di dunia, perkataannya dia berusaha untuk jujur, untuk berkata yang baik, yang benar, sikapnya juga mengikuti perkataannya, dan seluruhnya dia berusaha untuk berkata yang jujur, berbuat kejujuran. Allah mengatakan hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari inilah orang-orang yang jujur akan memetik buah daripada kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun pasti ridha kepada Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Itulah balasan yang besar. Maka buah dari kejujuran mungkin di dunia kita tidak mendapatkan. Mungkin di dunia kita akan terasing karena kejujuran kita. Para ulama yang jujur dengan ilmunya mungkin berakhir di jeruji besi, berakhir di tiang gantungan. Para pedagang yang bersikap jujur mungkin berakhir dengan dia bangkrut, tidak ada lagi tempat usaha. Ya, para pejabat yang jujur mungkin dia akan diasingkan sehingga dia tidak akan mengalami sebagaimana lazimnya para pejabat. Dan orang-orang jujur mungkin tidak akan merasakan manfaatnya di dunia. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala
memiliki otoritas khusus nanti di akhirat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu yang memegang kendali itu hanya Allah. Manusia tidak memiliki otoritas apa-apa. Maka satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat rencana-rencana, Allah punya rencana sendiri nanti di akhirat. Maka ayat ini hendaknya menjadi kabar gembira bagi kita bahwa buah dari kejujuran tidak selamanya kita petik di dunia, tapi akan kita petik buahnya nanti di akhirat. Dan yang terbesar adalah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar di dalam surga. Satu hadis sebagai penutup, nikmat dalam surga yang terbesar itu bukan bidadari surga, bukan istana yang ada di surga, bukan sungai-sungai yang ada di surga, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diterangkan ketika seluruh penduduk surga sudah berada di dalam surga, Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian telah puas dengan nikmat surga ini? Seluruhnya menjawab, puas ya Allah, senang ya Allah. Kemudian aku akan memberikan yang lebih besar daripada apa yang sudah kalian nikmati dalam surga. Apa itu ya Allah? Aku ridha kepada kalian dan keridhaanku berlaku selama-lamanya. Subhanallah. Inilah nikmat terbesar di dalam surga. Maka di ayat-ayat Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini puncak nikmat surga. Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, inilah kebahagiaan kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan setiap ilmu, terkhusus apa yang sedang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang kejujuran. Kita bisa melatih diri kita berkata, bersikap, dan kita bisa saling menasihati satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, menunjukkan kita kepada jalan-jalan hidayah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.